Nah, Kak, sebelumnya kenalin dulu, aku Muti, dan kita malam ini bakal bincang-bincang banyak tentang Politeknik Cyber dan Sandi Negara, dan kayaknya teman-teman yang nonton pun dari tadi sambil nungguin Kakak tuh udah banyak banget gitu ya, yang penasaran gitu ya tentang Politeknik Cyber dan Sandi Negara ini seperti apa gitu, Kak. Nah, sebelum itu boleh nih Kak, sapa dulu barangkali teman-teman yang nonton sambil memperkenalkan diri Kak, boleh silakan. Oke, selamat malam untuk kakak dan teman-teman dari intipkuliah.com, teman-teman yang udah lagi nonton dan Kopstar Poltek SSN. Sebelumnya perkenalan diri, nama saya Yehezika Beatrix, bisa dipanggil Yehe, mungkin kepanjangan ya tadi kakak manggilnya Yehezika Beatrix, dari Hmm? Taruni Muda Poltek SSN dari Hmm? Kota Bekasi. Oke, dari Bekasi. Dan jadi Poltek SSN ini dulunya STSN barangkali ya yang dikenalnya sama teman-teman Ya, banyak ya. betul, dulu sekolah Oke. tinggi sandi Nah, negara dan sekarang sudah diusahakan menjadi Politeknik Sipil dan Sandi Negara. oke. Nah, terus Kak, kan di Politeknik SSN tuh ada beberapa prodi ya. Ya, benar. Boleh dijelasin Kak, ada prodi apa aja sih? Oke, jadi di Politeknik Sipil dan Sandi Negara itu sebenarnya cuma punya dua jurusan, jurusan kriptografi Hmm. sama rekayasa keamanan, sama Hmm. jurusan keamanan siber. Nah, Hmm. jurusan keamanan siber ini punya program studi namanya rekayasa keamanan siber. Terus Hmm. jurusan dari kriptografi punya dua program studi, yaitu program studi Hmm. kriptografi sama program studi rekayasa perangkat keras kriptografi. Hmm. Nah, rekayasa kriptografi ini punya dua bidang minat nih Kak. Dua bidang minatnya Hmm. itu bidang minat rekayasa perangkat lunak kripto dan rekayasa sistem kriptografi gitu. Oke. Kalau Kakak sendiri dari prodi apa nih Kak? Kalau aku dari bidang minat rekayasa perangkat lunak kripto Kak. Oke, nah boleh jelasin nggak Kak, kenapa sih dulu milihnya prodi itu dan milihnya ke Poltek SSN gitu? Kenapa gitu? Sebenarnya kalau diceritain seru. Jadi memilih Politeknik Siber dan Sandi Negara karena Hmm? namanya ya Sekolah Tinggi Sandi Negara dulunya nih. Hmm. Jadi Ya, Sandi Negara itu kelihatannya keren ya, ya, belajarnya tentang sandi. Jadi pertama ya. itu tertarik karena namanya dulu. Oke. Terus ternyata masuk ke Politeknik Siber dan Sandi Negara ini belajar tentang IT, ilmu Hmm. komputer, Hmm. segala komputer kita pelajarin. Ya. Terus itu hal yang baru buat saya karena Hmm. saya gak punya latar belakang bidang IT nih. Terus belajar Hmm. juga tentang coding, dan coding itu pertama kali saya dapetin, jadi saya ngerasa uh, hal yang menarik banget buat saya. Jadi Hmm. saya coba untuk ke bidang minat rekayasa perangkat lunak kripto dan syukurnya masuk ke rekayasa perangkat lunak kripto. Oke, jadi pastinya jadinya nggak jauh-jauh dari IT tadi ya. Iya, betul. Oke. Nah, Kak, boleh disebutkan nggak, Kak, beberapa mata kuliah barangkali ya dari prodinya Kakak dan prodi yang satunya lagi? Oke, untuk di program studi saya sendiri, Hmm. mungkin karena namanya rekayasa perangkat lunak kripto, jadi lebih ke Hmm. software ya, lebih ke pemrograman. Jadi Hmm. berbagai macam pemrograman nih Kak, dengan berbagai macam juga Hmm. bahasa pemrograman. Jadi Oke. seperti belajar bahasa C, PHP, Hmm. Java, Python, kayak gitu. Terus belajar juga Hmm. tentang kecerdasan buatan. Mungkin yang masih Hmm. asing dengan kecerdasan buatan itu seperti dia itu adalah artificial intelligence. Jadi Yap. penerapan dari kecerdasan manusia ke programming, contohnya Siri, terus deteksi Hmm. wajah, deteksi suara, terus rekomendasi dari Instagram, YouTube, Facebook, kayak gitu. Dan karena kita juga bidang sandi, pasti belajarnya tentang kriptografi. Hmm. Kalau Yap. di prodi saya ini belajarnya tentang infrastruktur kunci publik. Jadi infrastruktur Hmm. kunci publik ini belajar tentang implementasi kriptografi dan keamanan informasi juga data. Jadi Hmm. kayak kalau kakak tahu e-sertifikat, terus Ya. digital signature, nah kayak gitu. Oke, nah pastinya namanya juga mungkin masuknya ke rumpun saintek ya barangkali ya kalau misalnya di universitas gitu ya. Nah pastinya nggak jauh-jauh sama dengan praktik, iya nggak sih Kak?
Ya, betul. Boleh diceritain Kak praktiknya tuh biasanya ngapain aja sih gitu? Untuk praktik sekarang, Hmm? uh, lagi programming aja sih, karena juga baru semester 3 saya tuh. Jadi Nah, juga coding, masih membuat program di berbagai bahasa yang lagi dipelajarin, kayak gitu sih, Kak. oke. Nah, Kak, boleh di-share nggak pengalaman di mata kuliah yang paling berkesan atau paling struggle banget nih gitu? Itu mata kuliah apa? Untuk mata kuliah yang struggle banget ini lagi di Hmm? pemrograman terstruktur. Hmm? Karena jadi kita buat program, tapi diberikan waktunya terbatas. Hmm? Jadi di situ harus logika main banget ya, karena Hmm? Hmm? disesuaikan deadline, disesuaikan dengan apa yang diinginkan dari dosen, terus disesuaikan Hmm? dengan apa namanya tema mata kuliah Hmm? yang lagi disampaikan oleh dosen. Jadi Ya. apalagi misalnya baru diberikan, terus habis kayak gitu ada deadline-nya. Nah, itu deadline ini Hmm. yang lumayan membuat susah. Oke, Gitu, menantang Kak. gitu ya deadline-nya ya. Betul. Oke. Nah, kalau bentuk tugasnya sendiri nih Kak, baik di prodi Kakak atau di prodi yang satunya lagi tuh biasanya seperti apa sih Kak? Apakah misalnya banyaknya presentasi atau seperti apa? Lebih banyak mungkin ke ini ya, membuat laporan akhir, Hmm. terus tadi praktek coding, jadi membuat Hmm. program, dan presentasi juga lumayan, karena kita kan belajarnya sekarang lewat ini ya, daring gitu. Hmm. Oke, jadi banyak macamnya ya untuk tugasnya sendiri gitu. Yap, Oke. betul. Mm-mm. Aku tuh jadi salfok gitu ya nanya, tapi di sini banyak banget nih teman-teman yang berpartisipasi. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nanya juga. Nanti pertanyaan akan aku bacain. Dan tapi satu-satu dulu ya teman-teman. Kita bakal nanya dulu ke kakaknya tentang ini kak jalur masuk atau barangkali rangkaian tes ya untuk masuk ke Poltek SSN tuh ada apa aja sih kak? Oke, mungkin di Poltek SSN ini terkesan lebih banyak tesnya, Kak. Cuman Iya. nggak apa-apa, semuanya semuanya pasti bisa dilakuin. Jadi kalau selanjutnya setelah Hmm? dari BKN, itu lanjut dari Poltek SSN-nya ada akademik. Habis akademik kita juga ada psikotes. Selesai Ya. psikotes, kita ada wawancara. Nah, wawancaranya ini ada banyak tema-tema wawancaranya. Terus selesai dari wawancara, kita tes kebugaran. Tes kebugaran itu tes Hmm. samapta. Nah, Oke. terus selesai dari tes samapta, ini masih ada rangkaiannya lagi, Hmm. yaitu uh, tes kesehatan. Jadi kesehatan itu bukan kesehatan fisik aja, tapi kesehatan jiwa juga dites. Oke. Terus terakhir baru pantuhir dan akhirnya masuk ke Poltek SSN. Gitu, lumayan ya Oke. panjangnya. Ya, nggak lumayan sih Kak, panjang banget Kak itu biasa dari yang lain-lainnya. Tapi terbayar gitu ya usahanya ya dengan masuk ke Protect SSN ini. Oke, nah Kak, mungkin boleh dikasih tips gitu ya dalam melewati banyak rangkaian tes gitu. Apa sih tipsnya Kak? Atau gimana sih caranya biar bisa lolos gitu? Oke. Tips and triknya sebenarnya kalau dari saya, yang penting usaha yang terbaik dari diri kita sendiri. Hmm, Terus jangan lupa restu orang tua pastinya dong. Dan iya, doa, karena doa itu hal yang terpenting, karena apapun yang kita lakuin semuanya kita serahin sama Tuhan. Dan jangan lupa tetap cari informasi tentang Poltek SSN, karena hmm, uh, untuk teman-teman yang mau masuk Poltek SSN pastinya harus tahu dong apa aja tes-tes yang akan dilaluin, apa aja fokus iya, tesnya kita. Nah, hmm, uh, sekalian buat informasi aja ke kakak dan teman-teman hmm, yang sedang nonton. iya, Sekarang Kolam Taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara ini sedang mengadakan tryout Trojans. Jadi oke, karena buat teman-teman yang banyak ya yang bingung tes akademiknya itu ngapain gitu kan. nah, Terus
karena juga berbeda dari PTK-PTK lainnya yang mungkin ada yang tes akademik atau juga enggak gitu. Jadi tes akademik ini bisa dipelajari lewat tryout yang sedang kita laksanakan, tryout Trojans. Terus habis itu di situ juga ada sesi mentoring. Jadi untuk seluruh kegiatan dari tes ada di mentoring itu, dan juga ada webinar. Jadi webinar ini kalau misalnya teman-teman pengen tahu gimana sih Taruna tuh belajar, apa sih yang harus Taruna tahu di Poltek SSN. Nah, di webinar itu dikasih tahu tuh. Jadi buat teman-teman semuanya cek aja corpstart.poltek.ssn dan website poltek.ssn.ac.id, dan tentunya trojans.hima. Di situ ada informasi, berbagai informasi tentang masuk Poltek SSN. Dan jangan lupa acaranya sebentar lagi. Jadi kalau misalnya nanti kakak juga mau ikut, boleh banget. Oke, jadi teman-teman yang udah penasaran banget gitu ya, masuk Poltek SSN itu seperti apa, bisa langsung ikut ke acaranya tadi ya Kak ya, dan pasti infonya bisa diakses ke akunnya Corpstart. corpstart.poltek.ssn. Oke. Itu acaranya tanggal berapa, Kak? Acaranya masih dibuka untuk pendaftaran. Jadi acaranya kurang lebih di bulan Januari. Jadi dicek aja. Itu biar penasaran nih teman-teman yang ada di sini. Nanti kalau saya kasih tahu nggak penasaran jadinya. Iya. Dan karena waktu live-nya terbatas, jadi bisa ikut ke sana ya, yang pastinya lebih jelas nanti dijelasinnya ya. Bener banget, Kak. Oke. Nah, kalau tadi tips untuk calon-calon taruna yang mau masuk Poltek SSN, kalau sekarang tips untuk yang udah dinyatakan masuk nih, apa sih yang harus disiapkan, apa yang harus dilakuin gitu, biar bisa nanti survive gitu di Poltek SSN? Oke, di Poltek SSN ini kan nggak cuman akademik ya, jadi ada juga pendidikan untuk pengembangan mentalnya juga. Jadi untuk yang baru masuk, buat adik-adik yang baru masuk ini, sabar aja. Jadi ngalamin seluruhnya itu pasti dengan sabar, dan pastinya harus seimbang, karena untuk belajar, untuk pendidikan itu semuanya harus seimbang. Dan jangan segan-segan untuk nanya ke seniornya tentang akademik, tentang apapun itu, karena kan baru ya. Jadi setidaknya dekat dengan senior, dekat dengan teman angkatan itu membantu banget untuk tetap berada di Poltek SSN dan kuat melewati seluruh rangkaian pendidikan yang ada di Poltek SSN. Oke, jadi ikutin aja gitu ya, let it flow aja gitu ya dengan alur pendidikan di sana, dan menjalin relasi dengan senior itu penting banget ya Kak ya? Bener banget, Kak. Oke, nah ini juga jadi pertanyaan yang banyak juga nih Kak ditanya tentang prospek kerja atau enggak, kan pastinya jadi ASN gitu ya. Nah, itu biasanya kerjanya tuh di mana atau enggak ngapain sih gitu kerjanya nanti gitu. Oke, karena banyak juga yang berpikir hacking dan lain-lain, jadi dijelasin. Kalau juga boleh ini ya, mengira hacking ya. Nah, jadi kalau misalnya di Poltek SSN ini, kita kan ada di naungan Badan Siber dan Sandi Negara. Jadi pastinya kita ditempatkan di Badan Siber dan Sandi Negara, dan tidak menutup kemungkinan juga kalau ada yang mau jadi perwira karir, tapi dengan catatan sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku. Terus banyak juga instansi pemerintahan di mana kita dari Taruna Poltek SSN ditempatkan di situ. Nah, untuk yang bertanya-tanya itu tuh jadi apa? Namanya keren-keren nih, jadi cryptographic engineering, terus praktisi keamanan informasi, information security analysis, terus teknisi keamanan jaringan, terus network and web penetration, hardware security engineer, dan terakhir itu ada software security engineer. Oke, jadi banyak gitu ya pilihannya nanti untuk karir nanti. Itu kalau setahu Kak, kalau nggak salah gitu ya, kalau misalnya udah lulus tuh harus siap ditempatkan di mana aja atau seperti apa nih Kak? Siap ditempatkan di mana aja, tapi tenang, karena Badan Siber dan Sandi Negara ini adanya di kota-kota, jadi kan mungkin pada takut ya di pelosok-pelosok atau kayak gimana. Iya. Tapi tenang aja, kita ada di penempatannya sesuai dengan instansi, tapi semuanya ada di kota-kota. Oke, jadi tenang aja gitu ya. Ya. Oke.
kita langsung beralih ke pertanyaan dari teman-teman karena udah banyak juga nih Kak. Siap-siap ya Nih. Kak ya. Oh iya. Dari ini dulu. Untuk penjurus dari sar.ty, untuk penjurusannya dipilihnya kapan ya Kak katanya? Oke, untuk penjurusan itu nanti dipilihnya di saat kita mau naik tingkat 2 atau di semester 3. Hmm, Jadi hmm, yang di semester 1 di semester 2 ini kita semuanya dikenalin dulu mata kuliah yang akan kita ambil untuk penjurusan. Nah, hmm. baru nanti sesuai nih, oh kamu senangnya di bagian sini, berarti kamu nanti mau pilih jurusannya bagian mana, gitu. Sesuai dengan mata kuliah yang kamu senengin atau Hmm, yang kamu mampu di bagian itu. hmm. Oke, jadi baru semester 3 ya ternyata di Mm-mm. tingkat satu itu belajar semuanya gitu barangkali secara umum gitu ya. Iya, benar. Oke, nah dari kolom komentar ini Kak, ada dari Ibra Satria underscore. Kalau di Poltek SSN sendiri biaya hidupnya gimana? Apakah 100% gratis atau seperti apa? Oke, untuk di Poltek SSN ini Hmm? keseluruhannya gratis, mulai dari asrama, seragam, makan, dan lain-lain. Jadi kita Hmm? tinggal dituntut untuk belajar aja. Tapi Hmm? tetap untuk yang pribadi seperti mungkin kebutuhan untuk mandi pribadi atau Yap. apapun tentang pribadi tetap dicukupin oleh pribadi sendiri. Oke. Eh, tapi secara umum itu 100% gratis gitu ya. Tinggal belajar Ya, aja yang benar ya. betul. Oke. Terus nih Kak, dari Muhammad.na, kalau nggak punya background IT, kira-kira bakal berat nggak sih dalam mengikuti pelajaran di sana? Oke, sedikit sharing pengalaman. Saya juga Hmm? nggak punya background IT dan Hmm? tidak sedikit juga yang memang memulai belajar dari nol. Jadi Hmm? nggak usah bahasa kerennya nggak usah insecure untuk Hmm? masuk ke Poltek SSN karena tidak ada bidang IT, gak apa-apa. Semua kita pelajarin, dipupuk dulu dari awal. Tapi tinggal balik lagi ke kitanya yang mau belajar Hmm? dengan sesuai atau gimana karena semuanya juga udah diberikan. Tinggal bagaimana kita menanggapinya aja. Oke, jadi nggak apa-apa gitu ya, karena dimulai dari awal dan gimana dari usaha kitanya juga gitu ya. Iya. Jadi nggak usah takut, gak usah Oke. insecure lagi. Mm-mm. Oke, nah terus Kak dari Komodo.azhar katanya, tadi kan rangkaian tesnya banyak gitu ya Kak. Nah kalau tes Samapta itu ngapain aja? Tesnya terdiri dari apa aja katanya? Oh, oke. Untuk tes Samapta mungkin kurang lebih sama kayak Mm-mm. PTK-PTK lainnya di kedinasan lainnya. Mm-mm. Lari, push up, sit up, pull up untuk putra, dan shining buat putri. Kurang lebih sih sama kayak gitu sih. Mm. Oke. Berarti memang kesehatan fisik tuh harus banget dipersiapkan ya sebelum tes. Iya. Mm. Kalau misalnya ada persyaratan mata atau tinggi, barangkali Kak ada nggak? Untuk di Poltek SSN mungkin dalam segi fisik itu lebih Hmm. mudah. Jadi untuk yang teman-teman yang berkacamata nggak apa-apa, Hmm. uh, tetap aja ikut. Terus untuk Hmm. teman-teman tinggi badan itu juga tidak berpengaruh. Oke. Jadi nggak apa-apa, nggak ada persyaratan tinggi badan juga ya gitu ya. Ya ada. Hmm, apa ya? Aku bingung milih pertanyaannya yang mana. Yang ini dulu Banyak deh. ya Kak. Banyak. Terima kasih ya sebelumnya teman-teman yang udah bertanya. Dari Adek MZRK, katanya kehidupan di kampus itu ada apa aja, Kak? Kehidupan di kampus ada apa aja ya? Ada belajar, Iya. ada ada pendidikan pendidikan sesuai dengan PTK-PTK lainnya. Mungkin Hmm, dari segi semi militernya banyak juga. Pokoknya hmm. kegiatan banyak. Makanya ayo masuk ke Poltek SSN biar tahu. Oke. Oke. Nah, terus kalau misalnya biasanya Kak jadwal kuliahnya, sistem perkuliahannya tuh seperti apa sih Kak? Apakah kan kalau misalnya di Univ gitu ya, ada jadwal-jadwal tertentu. Nah, kalau di Poltek SSN sendiri seperti apa? Kalau di Poltek SSN juga punya jadwalnya tertentu. Hmm? Uh, jadi ada totalnya 144 SKS kurang lebih Hmm? dalam waktu 8 semester nanti ya. Hmm? Terus sistemnya juga ada drop out. Hmm? Terus untuk
jadwal mata kuliahnya juga udah disediain dari kampus. Jadi kita tinggal mengikuti aja kalau kita masuk ke sesuai dengan kelas kita, sesuai dengan penjurusan kita kayak gitu. Oke. Nah, terus lanjut ya Kak ya. Oh, ini nih penting juga nih Kak, tentang kuota penerimaan. Itu seperti apa sih Kak? Karena kalau nggak salah, nggak banyak juga ya yang diterima. Ya, uh, untuk di Poltek SSN ini mungkin paling sedikit ya untuk penerimaan Hmm. taruna. Jadi Hmm. kurang lebih kalau di tahun saya itu 100, di tahun 2020 juga 100, kurang Hmm. lebih segitu sih. Tapi nanti lihat aja di Oke. update-nya untuk di 2021 apakah ada penambahan atau bagaimana. Oke, dan pasti banyak banget ya peminatnya dan yang diterima hanya 100 orang gitu ya. Iya, Oke. lumayan Kak. Lumayan, pastinya persaingannya ketat banget gitu ya. Iya Kak. Mm-mm. Hmm, katanya dari ini deh, Rizky Danang underscore dalam wawancara, tema wawancaranya tuh apa gitu Kak? Tema wawancaranya lumayan banyak. Hmm? Sebelumnya kan sebelum wawancara kita ada tes akademik ya. Iya, iya. Uh, di tes akademik itu di wawancara juga nanti mungkin ada sedikit pembahasan. Hmm? Terus lebih ke minat bakat potensi kita. Terus Hmm? um, wawancara tentang hobi juga dan uh, ini sih Kak tujuan kita masuk ke Poltek SSN. Mungkin Hmm. wawancaranya temanya kurang lebih seperti itu. Oke. Terus kan kalau tadi tes wawancara ya, kalau tes akademiknya nih Kak, ada apa aja sih Kak? Dan apa yang Nah, harus dipersiapkan gitu? tes akademik itu kurang lebih seperti SBMPTN, Hmm? SBMPTN. Jadi ada matematika, bahasa Inggris, TPA, terus apalagi ya, matematika, bahasa Inggris, TPA, uh, kurang lebih itu. Jadi Hmm? di situ nanti belajar aja kan. Nanti juga ada buku nih, buku dari Korps Taruna. Di situ mungkin Hmm? sambil di sambil dicek-cek, sambil dilihat, sambil dipelajarin soal-soal yang ada di buku dari Korps Taruna nanti Hmm? saat launching. Oke. Jadi harus sering-sering up to date gitu ya ke Instagramnya corpstar.poltekssn sama ke Betul. websitenya Poltek SSN ya. Ya, Oke. betul Nah, banget. terus Kak, ada juga nih yang nanya, sebenarnya nilai rapot itu diperhatiin nggak sih Kak dalam seleksi masuk atau dari tes aja? Untuk nilai rapot ini nanti jatuhnya di administrasi. Jadi nanti Hmm. kita harus masukin nilai rapot kurang lebih itu nilai akhirnya 80 atau rata-rata 80 di mata di mata pelajaran bahasa Inggris, matematika, gitu sih Kak. Oke, jadi ada di awal itu ya berarti ya, nilai rapot Ya, juga penting gitu. jadi Oke. nanti kalau Terus, administrasi itu akan tersaring Kak kalau misalnya sesuai dengan dari sesuai dengan yang berlaku di Poltek SSN itu nanti akan selanjutnya keterima, kalau enggak mungkin belum. hmm, oke. Nah Kak, berhubung tadi juga disinggung ya, disebut bukunya juga nih, DFSK 17 nanya nih Kak, bukunya kapan launching Kak kira-kira? Oke, bukunya launchingnya mungkin deket-deket mau ini ya pembukaan tes sepertinya. Nah, balik lagi, berarti Hmm. kamu harus lihat Korps Taruna Poltek SSN terus nih untuk update-nya. Pastinya ya, harus up Mm-mm. to date gitu. Hmm, ini dari ini nih, Mohdot Faisal. Kak, untuk di kampus Poltek SSN ada uang jajan seperti di PTK-PTK lainnya nggak? Katanya gitu. Oke, bersyukurnya tidak ada karena Hmm. uh, seluruhnya mungkin kita dapat udah tercukupi banget mulai dari Iya. asrama, fasilitas dari asramanya mungkin keren. Jadi Hmm. untuk hal seperti itu dari taruna-tarunanya sendiri mungkin merasa oh ya udah cukup banget jadi ngapain juga Iya, ada iya. uang jajan tambahan. Tapi kalau misalnya mau ada ya itu balik lagi ke instansi.
Oke, jadi sejauh ini memang udah tercukupi lewat fasilitas-fasilitas gitu ya, Kak ya? Yap, betul. Oke, lanjut. Kita 5 menit lagi aja barangkali ya, Kak ya. Iya. Dari hi.hitaka katanya, Kak, di Pantuhir tesnya ngapain aja katanya. Oke, kalau di Pantuhir, mungkin tesnya cuman mengulang aja. Jadi ada beberapa ditanya oleh pemimpin-pemimpin dari instansi, Hmm? terus uh, ditanya aja mungkin lebih ditanya dipastikan lagi bagaimana hasil-hasil dari kita selama ini udah di Hmm? akademik udah di tes itu di apa namanya di tes lagi cuman buat mastiin doang kayak gitu sih kalau kurang lebih di Pantuhir jatuhnya sistemnya wawancara ya Oke. kayak wawancara. Oke. Nah, terus hmm, ini Kak, sebentar. Kalau mana ya? Kalau tips untuk tes kesehatan katanya Kak, boleh Kak? Tips untuk tes kesehatan yang penting Hmm? sehat aja sehat jasmani rohani. Karena kan tes kesehatan itu ada dua ya, ada Yap. tes kesehatan jiwa juga kalau misalnya hmm, Hmm. fisik dan rohaninya apa namanya nggak dijaga, takutnya terganggu di bagian tes jiwanya gitu. Yang Hmm. penting persiapkan aja yang terbaik menurut diri kita. Oke. Nah, terus Kak, kan ada sistem DO ya Oh iya, di Poltek Kesehatan ini. Nah, itu biasanya maksudnya kalau yang di DO tuh kenapa gitu Kak? uh, kalau yang di drop out itu mungkin uh, di bidang akademik gitu Hmm. sih. Memang kalau di Poltek SSN ini akademiknya juga tinggi. Jadi uh, Hmm. tadi harus siap untuk pendidikan dan akademik yang ada di Poltek SSN. Jadi mungkin kalau drop out di bidang akademik gitu. Oke, jadi ada maksudnya ada nilai tertentu batas nilai gitu ya. Ya, Oke. Nah, ini Kak, kalau misalnya pembukaannya sendiri, pembukaan pendaftarannya itu biasanya di bulan apa sih Kak? kurang lebih di bulan Maret atau Februari Maret Hmm? sama seperti pembukaan 8 PTK lainnya. Jadi Hmm? dipantau terus aja karena kan kita nggak tahu ya kayak tahun kemarin tahun ini juga ada pergeseran jadi Hmm? tetap aja kalau mau daftar nantikan update-update dari Korps Taruna atau dari websitenya Poltek SSN. Oke, jadi harus bener balik lagi ya, harus up to date banget gitu. Iya, Tapi bisa dipersiapkan di bulan Februari atau Maret. Nah, terus betul. Kak, barangkali ini pertanyaan terakhir dari teman-teman yang bisa Kak, bisa apa ya, bisa dijawab sama kakaknya karena keterbatasan waktu juga. Nah, Ya. kalau boleh ini Kak, minta tips katanya motivasi biar bisa semakin apa ya, semakin semangat gitu untuk bisa masuk ke Poltek SSN. Oke, tipsnya ini tips and trick supaya semakin semangat aja ya. Hmm. Supaya makin semangat ini uh, kita harus tahu niat kita juga Hmm. harus persiapkan usaha kita yang terbaik karena kalau niat aja tanpa usaha juga nol. Terus pastiin kita mau masuk di Poltek SSN ini uh, buat ngebuat prestasi bagi diri kita dan bagi negara di bidang siber dan sandi gitu. Dan jangan Hmm. lupa berdoa. Oke, jadi jangan lupa usaha sama doa gitu ya. Yap. Oke Kak, terima kasih banyak Kak Yehe udah mau sharing sama kita tentang Politeknik Cyber dan Sandi Negara. Banyak banget nih teman-teman yang apa ya, yang antusias banget gitu untuk nonton live ini. Dan tenang aja, tadi kan ada yang nanya live-nya save dong. Iya, live-nya akan di save di IGTV. Jadi kalau ketinggalan percakapan aku sama Kak Yehe, silakan di save di IGTV. Nah Kak, sebelum menutup live-nya, barangkali ada informasi tambahan atau closing statement dari kakak untuk teman-teman, boleh silakan. Oke, untuk penutupan aja. Terima kasih buat teman-teman
buat kakak juga, buat tim intip kuliah yang udah berikan kesempatan, dan sekiranya kalau misalnya teman-teman emang pengen masuk ke Poltek SSN, semoga jalannya diberkati, dan jangan lupa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke. Eh, terima kasih Kak Yehe, semoga sukses terus ya, lancar kuliahnya sampai lulus nanti, dan karirnya juga nanti, amin. Dan untuk teman-teman yang misalnya pertanyaannya belum terjawab, bisa banget ikut ke acara Trojans tadi ya Kak ya? Siap. Trojans, cek aja di webnya trojans.hima dan di Corpstar Poltek SSN. Jangan lupa sebelum berakhir. Oke, terima kasih Kak Yehe, sukses terus. Terima kasih juga, Sehat selalu. Kak. Dan terima kasih ya.